Kalau kita bicara idol group nomor satu di Indonesia, pasti kita tertuju pada Yaps, benar sekali, JKT48. Di tahun 2024 ini, idol group yang berjumlah 56 member ini sudah berusia 13 tahun, Bray. Mereka bisa bertahan selama itu karena berbagai alasan, yaitu adanya nilai jual yang tak lekang oleh waktu dan juga regenerasi member, sehingga walaupun banyak yang keluar akan digantikan oleh generasi yang lebih baru. Selain itu, JKT48 yang kita kenal adalah sebuah idol group yang berisikan gadis-gadis remaja yang cantik, yang pandai menari dan bernyanyi. Mereka tampil dengan ceria di atas panggung dan melakukan fan service kepada para penggemar lewat event-event yang ada. Dunia idoling JKT48 penuh dengan gemerlap dan keceriaan, baik dari member maupun idolnya. Akan tetapi, sama seperti dunia idol di Jepang dan Korea, Bray, JKT48 juga menyimpan sisi gelap yang tidak diketahui banyak orang, bahkan tidak disadari oleh sebagian fansnya sendiri. Nah, segelap apa sisi tersembunyi dari JKT48 yang tampak gemerlap ini? Seperti yang telah disebutkan, para member JKT48 ini dikenal ceria dan ramah. Akan tetapi, banyak yang belum tahu kalau sebenarnya tidak semua hal-hal manis yang mereka tampilkan di depan juga terlihat saat mereka di belakang. Hal ini diketahui setelah ada beberapa ex-member yang speak up betapa risihnya menghadapi fans dan harus berpura-pura tetap bersikap manis. Tak heran ada beberapa ex-member yang terlibat war dengan fans. Memang ini menjadi sebuah ironi yang harus disadari oleh fans, bahwa mereka adalah manusia biasa yang ada batas jenuhnya. Mereka terkadang kesal dengan oknum fans yang berlebihan dalam segala hal. Di JKT48 ada aturan tidak tertulis bagi para member yang disebut sebagai Golden Rules, yaitu para member tidak boleh pacaran. Ini adalah aturan yang diterapkan agar JKT48 punya nilai jual kepada para fans. Dan pada faktanya, gimmick ini berhasil menjadi jualan utama, Bray. Udah kayak aturan agama aja ya. Sialnya, dari awal berdiri sampai sekarang telah terjadi beberapa kali member yang melanggar aturan tersebut. Hanya beberapa generasi yang membernya tak pernah melakukan skandal. Kami sudah bertemu dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada manajemen. Dan kami sadar bahwa itu adalah akibat dari kurangnya kesadaran diri kami sebagai member JKT48. Ketika member melanggar aturan dan terkena skandal, maka sanksinya bermacam-macam, Bray. Namun biasanya berupa skorsing sampai dibuang ke Lagi Academy. Namun itu hanyalah hukuman dari manajemen. Yang lebih ngeri adalah sanksi sosial dari para fans. Member yang bersangkutan akan panen hujatan dan stigma pelanggar aturan akan terus melekat padanya, kecuali member tersebut menebus kesalahannya dengan melakukan yang lebih baik lagi. Dengar kejam memang, tapi kalau Golden Rules dihapus, maka nilai jual JKT48 dipastikan akan menurun dan mungkin saja bubar. Ini masuk kategori human trafficking bukan sih, Bray? Iya. Bukan ding. Entahlah. Ketika mendaftar audisi, para gadis remaja ini usianya dari 12 sampai 18 tahun. Meskipun dalam aturan tertulis minimal 13 tahun. Sedangkan jika sudah menjadi member maka tidak ada batasan umur agar tetap menjadi member. Member bebas melakukan graduation di usia berapa saja. Di JKT48 kita bisa melihat perkembangan dari seorang remaja menjadi dewasa. Nah, apakah kita pernah berpikir kalau member yang bertahan lama di JKT48 ini kehilangan masa remajanya ya? Apalagi mereka tidak boleh pacaran. Atau jangan-jangan justru mereka pacaran diam-diam? Sudah bukan rahasia lagi jika stigma fans JKT48 yang lebih dari 90% isinya laki-laki dicap sebagai yang tidak-tidak, mulai dari tukang khayal sampai dengan pedofil. Isu serius yaitu pedofil memang menjadi hal yang menakutkan, apalagi jika fansnya sudah berusia lebih dari 40 tahun.
Ya harusnya sadar diri juga sih, sudah tua dan berkeluarga ngapain masih ngidol. Selain itu, ada segelintir fans yang mentalnya sudah rusak alias freak, yaitu melakukan hal yang di luar batas wajar seperti menguntit member sampai ke rumah, membuli lewat medsos, sampai dengan mengirimkan pesan mesum lewat DM. Bahkan sampai ada yang, bahasa halusnya Bray. Pokoknya gitu deh, berfantasi ria sampai keluar cairan kental seperti susu krim. Mereka melakukan hal itu usai menonton idol kesayangannya Shaw. Bahkan didapat informasi ada juga yang melakukannya di tempatnya langsung. Waduh, ini yang paling jauh sih. Ada yang bilang kalau sebenarnya rival JKT48 adalah JKT48 itu sendiri, karena tidak ada idol group lain di Indonesia yang sanggup menyaingi idol group ini. Persaingan antar member memang sangatlah keras, yaitu persaingan untuk masuk dalam jajaran Senbatsu sampai menjaring fans banyak-banyaknya. Tak hanya paras yang cantik yang dibutuhkan, tapi juga skill dance, karakter yang menarik dan juga pesona yang dimiliki. Udah kayak kontestasi pilek aja ya Bray. Cocok nih kalau alumni JKT48 nyalek, sudah teruji dan terbukti. Persaingan inilah yang kerap membuat fans saling tubir di media sosial dan memperdebatkan siapa yang harus masuk Senbatsu atau tidak. Tapi ribut antar fans sudah biasa. Yang menarik justru seperti apakah suasana persaingan di kalangan member sendiri. Tentunya pasti ada saja member yang merasa sedih dan tertekan ketika dirinya terus-terusan kalah bersaing. Apalagi jadi member JKT48 itu berat, Bray. Mengingat mereka harus membagi waktu latihan yang ketat dan sekolah, dan kedisiplinan di JKT48 itu tidak main-main. Ya wajar sih, Jepang pride gitu loh. Gimana Bray? Kira-kira ini bagus nggak bagi anak bangsa atau gimana nantinya wujud dari generasi Indonesia emas di 2045 jika hal-hal seperti ini dipertahankan? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar Bray. Dan bagi para jomblo, tetap pesimis, jangan optimis.